Oke baik, halo semua. Perkenalkan, saya William Tamba dari mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan dengan NIM 32031311027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar fisika penginderaan jauh. Namun sebelum kita ke situ, kita harus mengetahui apa itu penginderaan jauh terlebih dahulu. Nah, penginderaan jauh berasal dari kata remote sensing, memiliki pengertian bahwa penginderaan jauh itu merupakan suatu seni untuk memperoleh data dan informasi dari suatu objek di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang tidak berhubungan langsung dengan objek yang dikajinya. Selain itu, penginderaan jauh itu juga merupakan upaya memperoleh informasi tentang objek dengan menggunakan alat yang disebut dengan sensor atau alat peraba tanpa adanya kontak langsung dengan objeknya. Selanjutnya, mengapa penginderaan jauh semakin banyak digunakan? Bila diukur dari jumlah bidang penggunaannya maupun dari frekuensi penggunaannya pada setiap bidang, penggunaan penginderaan jauh ini memang meningkat pesat. Peningkatan tersebut dilandasi dengan beraneka alasan. Ada 5 alasan yang melandasi peningkatan penggunaan penginderaan jauh. Yang pertama, citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi. Yang kedua, karakteristik objek yang tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Yang ketiga, citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Yang keempat, merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Dan yang terakhir, citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Nah, selanjutnya dasar fisika penginderaan jauh. Yang pertama, tenaga untuk penginderaan jauh. Pengumpulan data dalam penginderaan jauh yang dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan sensor buatan terhadap analisis data yang dikumpulkan dapat memperoleh informasi tentang objek, daerah, ataupun gejala yang dikaji. Pengumpulan data tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, distribusi daya, yang kedua distribusi gelombang bunyi, dan yang terakhir distribusi gelombang elektromagnetik. Yang kedua, tenaga elektromagnetik. Tenaga elektromagnetik merupakan magnetisme yang bergerak dengan kecepatan sinar pada frekuensi tertentu. Sumber tenaga utama elektromagnetik ialah matahari. Panjang gelombang yang dipancarkan dengan jarak lurus dari puncak gelombang yang satu ke puncak gelombang yang lain yang terdekat. Pembedaan yang paling umum digunakan untuk tenaga elektromagnetik dalam penginderaan jauh ialah panjang gelombang. Berikut alat-alat yang direkam oleh sensor untuk merekam interaksi antara tenaga dan objek. Yang pertama, ada gravimeter, gunanya untuk mengumpulkan data yang berupa variasi daya magnet. Yang kedua, magnometer, gunanya untuk mengumpulkan data yang berupa variasi daya magnet. Yang ketiga, sonar, gunanya untuk mengumpulkan data distribusi gelombang dalam air. Yang keempat, mikrofon, gunanya untuk menangkap gelombang bunyi di udara. Yang terakhir, ada kamera, gunanya untuk mengumpulkan data variasi distribusi tenaga elektromagnetik yang berupa sinar. Nah, selanjutnya ada spektrum elektromagnetik untuk penginderaan jauh. Yang pertama ada jendela atmosfer. Nah, jendela atmosfer ialah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Pengenalan objek pada penginderaan jauh yang menggunakan spektrum ultraviolet, spektrum tampak, dan spektrum inframerah yang mendasarkan atas beda pantulan tiap objek terhadap tenaga yang mengenalnya. Yang kedua, hambatan atmosfer. Tenaga elektromagnetik dalam jendela atmosfer tidak dapat mencapai permukaan bumi baik secara utuh karena sebagian daripadanya mengalami hambatan oleh atmosfer. Hambatan ini terutama disebabkan oleh butir-butir yang ada di atmosfer seperti debu, gas, uap air, dan gas. Proses penghambatannya terjadi dalam bentuk serapan, pantulan, dan hamburan. Maka hamburan diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hamburan Rayleigh, yang kedua hamburan Mie, dan yang terakhir hamburan non-selektif. Nah, selanjutnya beberapa formula. Beberapa tentang gelombang di utara, teori dan hukum fisika yang mendasari penginderaan jauh. Yang pertama, teori gelombang. Gerakan radiasi elektromagnetik mengikuti bentuk gelombang dengan gejala elektrik dan magnetik. Yang kedua, teori kuantum. Seperti spektrum elektromagnetik terdiri dari bagian-bagian kecil yang berkesinambungan. Yang ketiga, hukum Planck.
tenaga akibat gerakan partikel suatu benda secara acak. Yang keempat, hukum Stefan Boltzmann, tenaga yang dipancarkan oleh tiap benda antara fungsi suhu permukaan bumi. Yang terakhir ada hukum Wien, kurva pancaran tenaga kinetik benda hitam sempurna. Maka dari itu, sekianlah hasil pemaparan materi dari saya tentang konsep dasar fisika penginderaan jauh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.